Oke. Kalian dengar suara saya kan? Dengar, Bu. Dengar suara saya nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Oke. Nah, jadi kita minggu ini kita belajar tentang plastik biodegradable. Berarti kalau plastik biodegradable, dia plastiknya ketika kita harus buang ke tanah, nah bakteri di tanah bisa mencerna plastik tersebut, nah sehingga dia balik menjadi tanah kembali gitu ya. Nah kan kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kita punya plastik yang nggak biodegradable, nah kita buang ke tanah 100 tahun pun belum tentu tercerna. Nah kalau misalnya kalian pernah lagi tuh jalan gitu ya, tiba-tiba misalnya digali suatu tanah gitu ya, digali suatu tanah. Nah, kebetulan rupanya bagian tanah tersebut banyak sampah-sampah. Nah, jadi biasanya itu banyak plastik. Nah, jadi plastiknya itu tidak hancur. Nah, kenapa? Karena ini umumnya plastik yang dipakai masih plastik biodegradable. Nah, makanya terkadang ada juga cara lain. Kalau misalnya di Jakarta, kalian misalnya belanja ke Indomaret, tidak boleh pakai plastik lagi, kita harus bawa tas sendiri gitu ya. Nah kalau di Medan kita tinggal tambah mungkin beberapa perak, kita bisa pakai plastik. Nah jadi sangat bagus kalau misalnya kita menemukan ya material baru, jenis material baru yang berupa seperti plastik tapi biodegradable. Nah tentunya kalian sudah sering sebenarnya memakai ya, contohnya kalau kalian minum di Starbucks gitu ya, nah itu biasanya plastiknya sedotannya, stronya dia biodegradable. Nah tapi memang tidak nyaman kita rasa ya, karena cepat hancur ya, baru kita mungkin pakai beberapa menit sudah seperti mau kayak hancur gitu ya. Nah tapi tidak apa kalau itu untuk keberlangsungan lingkungan hidup ya. Nah ini contoh-contoh plastik konvensional itu terbuat dari polietilen, polipropilen, polistiren, polivinyl chloride, atau polietileng teretalat. Ya, jadi ini dia contoh-contoh dari plastik konvensional. Nah, kalau kalian lihat di sini kan semua ada etilen, ada propilen, stiren. Nah, semua adalah sintetik ya, bahan sintetik. Nah, ini dia tidak bisa terurai. Artinya kalau kita buang ke tanah, dia tidak akan bisa kembali jadi tanah gitu ya. Jadi bakteri-bakteri di tanah itu tidak akan bisa mengurainya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara mengatasi masalah plastik ini ya? Nah, yang pertama itu kita harus menemukan produk di mana tingkat degradasi yang tinggi, yang berarti dia gampang dicerna oleh bakteri. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga misalnya kita mengurangi penggunaan plastik ya. Nah, itu sebenarnya sudah mulai kita lakukan, seperti kalau misalnya kita belanja ke Indomaret, kita harus bayar lebih, gitu kan, membuat kita enggan. Jadi kalau kita misalnya cuma beli satu botol aja, misalnya kan kita males kan, ya udah daripada bayar ya udah tidak usah pakai plastik. Nah itu yang kedua. Atau misalnya supermarket tertentu tidak lagi memberikan plastik ya. Atau misalnya kalian belanja di Lotte Mart gitu ya, yang Lotte Mart yang grosir gitu. Nah, mereka hanya kasih kita misalnya kardus ya. Nah, jadi kita bisa menaruh belanjaan kita di kardus ya. Nah, jadi kita tidak perlu memakai plastik. Nah, ini strategi yang pertama. Nah, jadi ini ada kata bioplastik. Ya, bioplastik. Nah, bioplastik itu artinya apa? Artinya berarti
ini materialnya berbasis bio. Ya, berarti berbasis biomasa atau sumber daya terbarukan. Nah, kalau dia berbasis bio, berarti si plastik itu bisa didegradasi. Ya. Nah, kita bandingkan dengan yang ini tadi. Ini semua nggak berbasis bio, karena polietilen, polipropilen, polistiren, polivinyl chloride, polietilen tereptalat. Nah, semua ini dia tidak berbasis bio, karena dia disintesis. Ya, disintesis itu pertama. Nah, kedua ada juga yang plastik itu bahan dasarnya adalah dari fosil, dari bahan bakar fosil. Bensin itu mungkin ada bahan-bahan sampingnya itu yang digunakan untuk membuat plastik. Ya, nah jadi makanya di sini kita mulai dengan definisi bioplastik atau plastik biodegradable. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini dia ada bioplastik, ada biodegradable plastik, ada bio-based plastik. Ya. Nah, kalau biodegradable itu adalah PCl, PBS, PES. Ya. Nah, jadi seperti berbasis bio itu ada polikaprolakton, nah itu PCl. Nah, kalau yang berbasis minyak bumi itu contohnya adalah polybutylene succinate atau PBS. Nah, ini berbasis minyak bumi. Nah, akibatnya dia tidak terdegradasi oleh mikroorganisme. Oke. Nah, jadi yang kita mau itu plastik yang biodegradable. Ya, plastik yang biodegradable. Nah, jadi plastik yang ini ada contohnya ini, ada polyhydroxybutyrate (PHB), ada polylactid atau PLA. Nah, ada juga starch blend. Nah, ini 3 jenis ini dia diproduksi dari biomasa. Nah, sama seperti etanol, bioetanol, kita produksi dari biomasa. Nah, jadi kenapa bioetanol bisa diproduksi dari biomasa? Karena biomasa itu mengandung selulos. Ya, selulos. Nah, selulos itulah yang artinya di sini starch blend. Nah, jadi makanya pembuat bioetanol bisa juga kita jadikan pembuat plastik biodegradable. Makanya nanti ini ada contoh papernya itu. Plastik biodegradable itu bisa juga kita buat dari jagung. Nah, bioetanol pun bisa kita buat dari jagung. Makanya di sini ini ada starch blend. Jadi terbuat dari biomasa. Nah, kalau dia dari biomasa kan otomatis ketika balik ke tanah, nah, si mikroorganisme di tanah itu bisa mencernanya. Ya, bisa dicerna oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Oke. Selesai nih? Oke. Nah, ini ada juga PE, polietilen dan nilon. Nah, polietilen dan nilon ini dapat juga diproduksi dari biomasa atau sumber daya terbarukan, tetapi jeleknya walaupun mereka dari biomasa, mereka tidak dapat terurai secara hayati. Ya kan, nilon ini kan kayak misalnya sebenarnya pembuat bahan baju, nah itu nilon ya sebenarnya kan. Ada beberapa baju yang bahannya dari nilon. Nah, makanya saya kan ada sebutkan minggu lalu ada sampah fashion namanya kan. Kalau kita beli baju terlalu banyak, nah akhirnya dibuang. Nah itu alam juga sulit mencerna itu. Ya, mencerna
pakaian-pakaian kita yang kita buang. Nah, akhirnya jadi limbah fashion. Jadi kalau kalian misalnya ada nonton beberapa dokumentari, nah itu sekarang fashion itu pun termasuk salah satu sumber penghasil sampah yang sulit untuk didegradasi. Ya. Nah, sekarang asetil selulosa. Asetil selulosa ini dapat terurai secara hayati. Nah, tapi dia terkadang kalau misalnya tingkat asetilasinya tinggi, nah dia tidak dapat terurai secara hayati. Jadi tergantung. Jadi bagaimana kita membuatnya. Asetil selulosa ini atau ACC ini, kalau tingkat asetilasinya rendah, dia dapat terdegradasi. Tetapi kalau tingkat asetilasinya tinggi, nah dia tidak dapat terdegradasi. Jadi makanya ketika kita membuat plastik yang dari asetil selulosa, pastikan tingkat asetilnya ini tidak tinggi, sehingga kita dapat materi plastik tetapi bisa didegradasi. Ya. Oke, selesai nih? Oke. Nah, sekarang berarti plastik biodegradable itu, ya kan? Dia ramah lingkungan. Nah, selain ramah lingkungan karena dari biomasa, berarti kan dia tidak dari bahan bakar fosil. Nah, sehingga dia mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena kalau misalnya kita buat plastik yang dari bahan bakar fosil, proses pembuatannya itu pun akan menghasilkan gas-gas yang merupakan emisi rumah kaca. Jadi kalau kita bisa membuat plastik biodegradable yang dari biomasa, ya, nah otomatis akan jadi ramah lingkungan karena lebih ramah lingkungan, ya. Selesai nih? Oke. Nah, ini ada PHA dan PLA. Nah, PHA itu polihidroksisialkanoat. Nah, dia dari asam laktat. Asam laktat. Nah, bagaimana pembuatan PHA ini? Dari proses fermentasi. Fermentasi dari produk pertanian dicampur dengan mikroorganisme. Nah, otomatis kalau pembuatannya pun dari fermentasi, kemungkinan besar ini lebih ramah lingkungan. Selesai ini? Selesai? Oke. Nah, jadi keuntungan plastik biodegradable itu pertama peningkatan kesuburan tanah. Kenapa? Karena kalau kita buang, si bakteri itu akan mencerna, nah otomatis dia bisa jadi seperti kompos. Ya. Jadi seperti kompos. Jadi makanya dibuang ke tanah bukan jadinya membuat tanah terkontaminasi, tetapi tanah jadi lebih subur. Nah, itu keuntungan
plastik biodegradable itu. Nah, kedua, dia itu jadinya tidak banyak akumulasi bahan plastik. Jadi kalau kalian misalnya pernah lihat iklan ya, bukan iklan, baca berita, nah ada penelitian seorang ahli biologi dari luar negeri gitu ya, ternyata menemukan banyak penyu-penyu di Bali itu kemakan plastik. Ya, kemakan plastik. Jadi penyu-penyu di Bali banyak yang terracun oleh plastik. Nah, akibatnya ya jadi cedera, ya kan? Jadi cedera. Makanya ada yang dia kesangkut sedotan plastik, ya. Ada yang sudah dibelah, dibedah, ya. Ternyata di badannya itu, di dalam tubuhnya itu terakumulasi sudah plastik. Karena mereka kan tidak bisa membedakan mana makanan yang memang untuk mereka, mana yang enggak. Kalau misalnya di laut ada plastik ya mereka mungkin anggap itu makanan mereka. Gitu. Jadi makan, nah ternyata dibelah ada plastik. Nah jadi kalau kita bikin plastik biodegradable, mereka termakan mereka pun kan bisa tercerna oleh bakteri yang ada di perut mereka, gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, pengurangan biaya pengelolaan sampah. Nah, saya udah ceritakan ya waktu biochar bagaimana pada tahun berapa itu Bandung itu disebut sebagai kota sampah. Kenapa? Karena kurangnya pengelolaan TPA mereka, tempat pembuangan akhir mereka, sehingga terjadinya ledakan. Ya, ledakannya itu membuat sampahnya tersebar ke seluruh Bandung. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai plastik biodegradable, nah kita kan tidak perlu terlalu mengolahnya dengan kompleks ya, karena kita cukup tanam di tanah. Nah, biarkan tanah yang mencerna plastik biodegradable tersebut. Tapi kalau misalnya kita pakai plastik yang biasa, makanya kalau kalian lihat drama-drama Korea gitu ya, nah biasanya di drama Korea itu kan mereka kalau buang sampah pun perhatikanlah buang sampah, misalnya mereka tinggal di apartemen, ya kan? Nah, buang sampah itu ada sampah khusus untuk botol can minuman ya, minuman yang terbuat dari aluminium ya. Nah, ada sampah yang khusus plastik. Nah, ada sampah yang khusus sampah-sampah organik ya. Ada lagi sampah khusus untuk styrofoam. Jadi semua terpisah untuk kardus. Nah, beda-beda gitu ya. Jadi ada biaya pengelolaan ya. Yang kita di Indonesia sebenarnya belum ya. Nah, kebetulan dekat rumah saya ini kan ada seperti kayak pembuangan sampah ya. Jadi semua tukang sampah itu biasa membuang ke tempat itu. Nah, saya lihat semua dicampur, tidak dipisah antara plastik tidak dipisah dengan sampah organik. Nah, akibatnya tercampur baur ya. Nah, jadi kalau kita tidak memakai plastik biodegradable, otomatis biaya pengelolaan sampah kita meningkat. Nah, sekarang ada daur ulang. Nah, daur ulangnya itu ya kan, plastik ini bisa kita daur ulang menjadi monomer atau oligomer. Ya. Nah, siapa yang mendaur ulang ini? Didaur ulang oleh mikroorganisme atau enzim. Karena pada dasarnya plastik itu adalah polimer. Ya, polimer. Polimer berarti kan dia rantainya panjang. Nah, untuk didaur ulang kan berarti harus dipendekkan rantainya apakah jadi monomer atau jadi oligomer. Ya. Nah, itu yang strategi pertama. Ya, ini udah selesai? Udah selesai ya? Nah, ini strategi kedua. Nah, strategi kedua itu ya, misalnya kita membuat plastik yang bisa didegradasi. Nah, tapi dia berasal dari minyak bumi memakai proses biologis.
Nah, jadi dia tidak terbuat dari biomasa, ya. Dia tetap terbuat dari minyak bumi, tetapi pembuatannya tidak melalui proses sintesis. Dia pembuatannya melalui proses fermentasi, ya. Kalau misalnya proses biologis kan berarti dari proses fermentasi. Nah, contoh dari plastik ini adalah PCl dan PBS. Ya. Nah, PCl dan PBS ini kita sebut sebagai poliester alifatik. Dan ini bisa didegradasi oleh enzim dan mikroorganisme. Jadi strategi pertama dari biomasa, ya kan? Strategi kedua dari minyak bumi tetapi melalui proses fermentasi. Oke, selesai nih? Oke. Nah, sekarang ada juga polikarbonat. Nah, polikarbonat ini plastik juga ya. Nah, dia ini adalah tipe alifatik. Berarti panjang rantai karbonnya, selalu dia poli ini kan panjang rantai karbonnya. Nah, ini dia ada tingkatan biodegradabilitasnya. Sama seperti asetil tadi kan. Asetil tadi ya kan, tingkatan biodegradable-nya ada ya. Kalau misalnya derajat asetilasinya rendah, dia bisa terdegradasi. Nah, derajat asetilnya tinggi, dia tidak bisa didegradasi. Nah, berarti si polikarbonat ini juga mempunyai tingkat biodegradable. Ya, selesai. Nah, ini strategi ketiga, ya. Ini yang dilakukan adalah mendaur ulang plastik. Nah, artinya plastik yang tidak dapat didegradasi dipakai lagi. Ya, dipakai terus-menerus, ya. Nah, jadi dia didaur ulang. Jadi kalau didaur ulang kan berarti kita tidak membuat plastik yang baru, ya. Sampah-sampah plastik itu diolah lagi menjadi plastik yang daur ulang, gitu ya. Misalnya contohnya polistiren. Polistiren ini kita pakai untuk sendok sekali pakai, piring, cangkir, ya, beberapa bahan kemasan. Nah, nanti bisa didaur ulang. Jadi kalau kalian lihat ada materi tandanya seperti ini, ya, berarti dia bisa didaur ulang. Nah, berarti dia tidak dibuat, nah, tetapi yang lama, plastik-plastik yang lama didaur ulang lagi, gitu ya. Nah, didaur ulang untuk dipakai. Udah selesai? Oke. Nah, sekarang berarti sebenarnya pemanfaatan plastik yang biodegradable ini banyak ya, banyak pemanfaatannya ya. Jadi intinya sekarang kita perlu tahu bagaimana strategi yang mau kita dekati. Tadi strategi pertama kita buat dari biomasa, ya kan? Strategi kedua dari bahan minyak bumi, tetapi melalui proses biologis yang berarti fermentasi. Nah, strategi yang ketiga kita daur ulang, berarti plastik yang tidak dapat didegradasi itu bukan dibuang ke tanah, tetapi dijadikan lagi bahan-bahan lain yang bisa dipakai. Ya, contohnya dulu macam-macam ya. Misalnya ada kan plastik-plastik Indomie gitu ya.
digabung-gabung ternyata bisa jadi tas, ya kan? Atau plastik Indomie digabung-gabung malah bisa jadi baju. Ada itu beberapa ya. Jadi strateginya tidak melulu harus kita membuat plastik jenis baru. Ya. Bisa juga strateginya kita mendaur ulang plastik yang ada. Nah, sekarang kita lihat ada aspek pertama, ya, aspek pertama itu berdasarkan bagaimana karakteristik dari mikroba atau enzimnya. Aspek yang kedua, bagaimana karakteristik plastiknya. Oke, selesai nih. Oke, nah sekarang karakteristik enzimnya berarti pertama bagaimana distribusi enzimnya, bagaimana jenis mikroorganismenya, nah, bagaimana kondisi pertumbuhannya. Berarti kita harus memperhatikan pH-nya, suhunya, kadar airnya, oksigennya, nutrisinya. Karena berarti kalau kita mau membuat plastik, biodegradable plastik dari proses biologis, ya kan? Berarti kan kita harus pakai mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu kan nggak sembarangan untuk tumbuhnya kan. Dia harus tumbuhnya itu misalnya pH tertentu, pH netral ya. Nggak jarang mikroorganisme bisa pH asid atau pH basah. Dia harus pH netral. Nah, suhunya pun biasanya nggak bisa suhu tinggi. Nggak bisa suhu rendah. Dia harus suhu ruang. Nah, kadar airnya pun harus cukup. Oksigennya pun harus ada. Namanya mikroorganisme. Mikroorganisme kan berarti dia makhluk hidup kan ya. Nah, berarti kan dia butuh oksigen. Nah, juga mikrobanya itu butuh nutrisi. Berarti kita harus kasih makanan kan, apakah gula, apakah sesuatu gitu ya. Makanya kan ada medianya biasanya kan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan ketika kita mau membuat plastik yang dari menurut karakteristik mikroba atau enzim. Nah, sekarang ada jenis plastik atau karakteristik plastiknya. Nah, misalnya contoh jenis enzimnya kalau kita pakai enzim intraseluler, bagaimana plastiknya? Misalnya kita pakai enzim ekstraseluler, bagaimana? Misalnya juga apa jenis pembelahannya, ekso atau endo. Nah, jadi makanya dari sini kalau jenis enzimnya seperti ini, jenis mikrobanya seperti ini, kira-kira seperti apa biodegradable plastik yang bakal kita dapat. Ya, jadi biodegradable plastik ini bergantung pada karakteristik dari mikroba atau enzimnya. Apakah bagaimana pH-nya, bagaimana suhunya, ya kan? Nah, bagaimana enzim intraselulernya, bagaimana enzim ekstraselulernya. Oke. Nah, sekarang fokus utamanya berarti struktur kimia polimernya. Jadi mau dia plastik yang plastik biasa atau plastik konvensional atau plastik yang biodegradable, pasti dia polimer. Nah, pasti polimer. Nah, sekarang intinya kalau plastik yang biodegradable itu berarti si polimernya itu harus larut di dalam air. Kalau dia tidak larut di dalam air, otomatis dia tidak biodegradable. Ya.
Jadi bergantung pada struktur kimia polimernya. Nah, apakah dia larut dalam air atau dia tidak larut di dalam air. Nah, sekarang kita lihat orde pertama dan struktur orde tertinggi. Nah, misalnya gini, kita punya polimer padat, ya. Nah, degradabilitasnya itu, ya, kita bisa tentukan dari sifat kimia atau sifat fisiknya, ya. Nah, jadi dia tidak ditentukan oleh polimer tingkat tinggi. Ada polimer tingkat tinggi pun dia tetap biodegradasi, ya, tetap bisa melalui proses biodegradasi. Makanya biodegradabilitas ini ditentukan oleh sifat kimia, sifat fisiknya. Saya nggak tahu, kalian pernah ada dengar nggak plastik dari pupuknya gajah? Belum, Pernah Bu. dengar nggak? Kotoran gajah dijadikan bukan plastik, dijadikan kertas. Nah, jadi ada beberapa tahun yang lalu, ya, saya ada ada melihat dokumenter, ya, ada seorang peneliti di India, ya, kebetulan dia tinggal di dekat kawasan yang banyak gajahnya. Gajah itu kan banyak pupuknya, ya. Sekali pupuk mungkin misalnya kalau beberapa gajah pupuknya bisa tontonan, bisa bertonton gitu, ya. Nah, jadi dia punya ide. Nah, saya rasa idenya bagus, ya. Idenya itu pupuknya itu dijadikan kertas. Nah, kertasnya pun dijual, ya. Jadi saya rasa terus ditanya apa nanti bau atau enggak. Nah, ternyata dia bikin bisa kertas dari pupuk gajah tapi tidak berbau. Nah, ya, jadi makanya sebenarnya idenya kayaknya silly gitu, ya, ide aneh gitu, ya, kok bisa ya pupuk. Nah, ternyata kalau kita mau explore lebih jauh, kotoran hewan pun bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat gitu, ya. Daripada menebang pohon, kertas itu kan dari pohon kan, dari pohon, selulosa pohon. Nah, dia daripada menebang pohon dan akibatnya hutan hancur, lebih baik memanfaatkan kotoran dari gajah, ya, kotoran hewan. Karena gimana pun udah dibuang, ya, jadi meningkatkan nilai ekonominya. Nah, sekarang kondisi permukaan, ya, kondisi permukaan. Nah, sekarang kondisi permukaannya itu pertama bagaimana luas permukaannya, ya. Kalau kita plastik itu kan permukaannya penting. Yang kedua, apakah dia hidrofilik atau hidrofobik. Hidrofilik berarti dia suka air, hidrofobik berarti dia tidak suka air. Nah, jadi tiga hal ini, nah, ini mempengaruhi bagaimana proses biodegradasi dari plastik. Ya. Nah, sekarang biodegradasi plastik ini, ya, bisa pakai mikroba, bisa pakai enzim. Nah, tadi sudah kita pelajari, ya. Nah, ada beberapa faktor yang mengatur biodegradabilitasnya juga. Saya tarik nafas dulu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bisa lihat, ya. Kalau kita bisa
membuat atau mengurangi plastik atau misalnya memakai plastik yang biodegradasi. Kalau kalian lihat di sini apa yang bisa jadi kelebihannya. Nah, tanah jadi subur. Laut jadi bersih. Baru ada kompos juga. Dan juga ada lumpur aktif. Ya, lumpur aktif itu berarti semacam kayak pupuk juga. Nah, kalian pernah jalan-jalan ke Pantai Cermin ya? Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Pantai Cermin, di lautnya banyak plastik nggak? Banyak kan? Nggak ada. Banyak, Bu. Banyak kan? Banyak plastik kan? Nah, jadi dulu saya pernah beberapa tahun yang lalu jalan-jalan ke Lombok. Ya, jalan-jalan ke Lombok. Nah, jadi kami naik kapal mau pergi ke Giri Trawangan itu ya. Nah, dari Pulau Lomboknya ke Giri Trawangan. Nah, sepanjang saya naik kapal itu banyak plastik. Sayang kali. Karena sebenarnya tempat itu juga tempat orang snorkeling. Nah, berarti kan lihat rumput, lihat hewan laut gitu ya. Nah, tapi banyak plastik juga. Nah, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu sekarang apa membaik. Nah, jadi makanya keselamatan laut ya. Nah, itu juga berpengaruh pada bagaimana kita memanage sampah ya. Terutama sampah yang tidak gampang didegradasi. Nah, jadi ini sudah saya katakan tadi. Nah, jadi berarti pertama bagaimana interaksi antara mikroorganisme dengan permukaan plastik ya. Nah, jadi misalnya kan kalau kita punya plastik yang biodegradable kan, itu biasanya plastik itu bisa didegradasi itu tergantung bagaimana si mikroorganisme itu bisa tumbuh di permukaan plastik. Makanya luas permukaan itu berpengaruh pertama. Nah, kedua berarti kan kalau misalnya dia bisa berinteraksi, otomatis dia bisa berkembang biak di plastik tersebut kan. Nah, begitu dia bisa berkembang biak, nah barulah dia bisa cerna ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa berinteraksi, otomatis kan dia begitu sampai di plastik itu dia mati ya kan. Nah, kalau dia mati dia tidak bisa membuka koloni, otomatis si plastik tidak bisa terdegradasi. Makanya di sini harus bisa si mikroorganisme itu membuka koloni di plastik tersebut sehingga si plastiknya bisa terdegradasi. Nah, sekarang degradasi enzimatik. Nah, degradasi enzimatik itu ada 2 tahap. Nah, pertama si enzim ini bisa berikatan dengan polimer. Nah, akhirnya ketika berikatan ada pembelahan hidrolitik. Nah, pembelahan hidrolitik maksudnya diputus rantai polimernya. Karena plastik itu polimer ya kan. Nah, bisa diputus rantai polimernya yang tadinya dia polimer. Nah, dia jadi oligomer, jadi dimer, dimer berarti 2 ya kan. Dan jadi monomer. Akhirnya hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O. Nah, jadi inilah langkah degradasi dari plastik. Jadi enzim berikatan dengan si polimer, ya kan? Sesudah berikatan, akhirnya polimer, ikatan-ikatan kimia pada polimer itu bisa terputus, ya. Yang tadinya polimer terputus jadi oligomer. Nah, si oligomer terputus jadi dimer, ya. Nah, si dimer terputus jadi monomer. Nah, monomer ini bisa kita degradasi lagi menjadi CO2 dan H2O. Ya. Nah, jadi kalau mikroba tadi kan harus dia bisa membuka koloni di plastik tersebut supaya bisa didegradasi. Nah, tapi kalau misalnya dengan enzimatik, berarti enzimatik ini sebagai katalis agar si polimer itu terputus rantainya.
Ya. Nah, gini kalian lihat nih, kalian kalau orang biologi biasanya ini kenal kan? Ini media untuk mengembangkan bakteri, ya. Nah, ini biasanya media ini juga dipakai, ya, digunakan untuk menentukan apakah suatu polimer itu bisa terdegradasi atau tidak, ya, piring agar. Nah, jadi kita bisa taruhkan sedikit polimernya di sini. Nah, setelah kita letakkan, kita amati apakah memang bisa hancur dia. Nah, jadi makanya di sini potensi degradasi mikroorganisme itu bisa kita pakai dengan piring agar. Jadi bisa berbeda-beda. Misalnya bakteri ini, nah bagaimana tingkat degradasinya di piring agar ini, ya. Nah, ini dia juga cara mendeteksinya, ya. Kalau kalian lihat ini memakai sinar gitu ya. Nah, jadi ada pelat agar, pelat agarnya ini sudah mengandung polimer ya. Nah, dilihat di sini ternyata bisa tumbuh mikroorganismenya. Berarti ini plastiknya adalah plastik yang bisa didegradasi, ya. Nah, karena di sini sudah mengandung polimer tapi bisa bertumbuh si mikrobanya kan. Nah, berarti kan dia kalau bertumbuh berarti dia tidak teracuni. Nah, otomatis plastik tersebut bisa terdegradasi. Nah, ini piring agar. Nah, yang selanjutnya nih kalau kalian lihat dipakai SEM namanya, scanning electron microscopy. Ya. Nah, diletakkanlah mikroorganisme pada plastik juga. Nah, ternyata kalau kalian lihat di sini ada erosi dari surface-nya. Jadi surface-nya itu berubah, yang tadinya dia rata, ya kan? Ini almost rata. Nah, ini jadi kayak ada putih-putih itu seperti erosi. Artinya kalau erosi, si plastik itu bisa didegradasi karena berarti kan plastiknya sudah permukaannya itu sudah tidak mulus lagi. Permukaannya sudah ada bercak-bercak ini yang menyatakan bahwa permukaannya sudah mulai tergerus oleh aktivitas dari mikroorganismenya. Ya. Nah, ini ada juga namanya zona halo. Nah, kalau terbentuk zona halo ini berarti ada terbentuk koloni. Nah, otomatis berarti plastik itu bisa terdegradasi. Ya, inilah cara untuk mendegradasi dari cara mendeteksi ya proses degradasi dari mikroorganisme. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Cukup jelas ya? Cukup jelas kan? Nah, sekarang kita lihat bahan yang larut dalam air. Nah, ini kita punya enzim, misalnya enzim ekstraseluler. Nah, jadi si mikroorganisme ini merupakan enzim ekstraseluler. Ya. Nah, jadi ketika misalnya dicampur mikroorganisme itu dengan plastik, dengan polimer, ya. Nah, si polimer tersebut menjadi bahan yang hidrofilik. Nah, karena dia menjadi bahan yang hidrofilik, berarti si polimer itu bisa menjadi plastik yang degradable. Ya. Oke. Nah,
ini kita lihat ada metode clear zone namanya. Jadi kalau misalnya PHB, polipropiolakton atau PPL, PCL, nah ini bisa terdegradasi di lingkungan yang berbeda. Berarti dia tidak harus lingkungan tertentu baru terdegradasi. Jadi bermacam-macam lingkungan dia bisa terdegradasi. Jadi PHB, polipropiolakton, PCL, nah itu bisa terdegradasi. Nah sekarang kita lihat, ada bakteri itu gram positif, gram negatif. Ya. Nah misalnya mayoritas semua strain itu dia bisa mendegradasi PHB. Nah, jadi PHB itu tidak membutuhkan bakteri yang gram positif atau gram negatif. Jadi kedua-duanya, gram positif, bakteri gram positif, dan bakteri gram negatif, nah itu bisa mendegradasi PHB. Ya. Nah, ini ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu. Contohnya adalah Streptomyces dan fungi. Ya, jadi kalian lihat bedanya. Kalau gram positif itu, ya kan, dia jadi warna ungu. Ya, kalau gram negatif dia jadi warna pink. Ya. Nah, sekarang ini ada juga 39 strain bakteri dari kelas Firmicutes, atau ini kita sebut proteobakteri. Nah, dia bisa mendegradasi PHB, PCL, dan PBS. Tapi PLA tidak bisa didegradasi. Nah, inilah dia contoh bakterinya. Jadi kalau kalian lihat di mikroskop begini bentuknya. Nah, ini bentuk bakteri seperti inilah yang bisa mendegradasi PHB, PCL, dan PBS. Ya. Jadi namanya jenis Firmicutes atau proteobakteria. Kemungkinan proteobakteria itu seperti kayak Yakult kali ya. Nah, kalau kayak Yakult itu kan kita sebut juga probiotik ya, probiotik. Jadi mungkin bakteri-bakteri yang jenis seperti itu, gitu ya. Nah, ini PLA. Tadi kan ini semua rata-rata bisa ya, tapi PLA nggak bisa katanya kan. Nah, jadi PLA itu ya hanya bisa didegradasi oleh beberapa bakteri mikroorganisme. Jadi contohnya adalah mikroorganisme yang yang seperti ini, ya. Nah ini jadi kalau kalian lihat di sini kan PHB itu sama dengan PCL tingkat degradasinya. Nah, dia lebih besar dari PBS. Berarti PLA lah yang paling agak rumit kita mendegradasinya. Nah, karena ini tadi kan kalau kalian lihat untuk PHB, PCL, PBS ada sekitar 39 strain bakteri bisa mendegradasi. Tapi kalau PLA enggak. Ya, enggak. Nah, sekarang apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradabilitasnya ya? Nah, kita bisa lihat di sini udah ini ya. Kok bisa berulang-ulang? Oke, ini ada suhu transisi ya, suhu leleh, modulus elastisitas, kristalinitas, dan struktur kristalnya. Nah, jadi inilah yang mempengaruhi proses dari biodegradasi. Oke. Nah, ini berat molekul. Berat molekul. Jadi misalnya
kita punya poliester yang banyak rantai sampingnya, ya, itu biasanya dia tidak terlalu gampang didegradasi kalau dibandingkan dengan poliester yang tidak memiliki rantai samping. Jadi maksudnya kalau kita bandingkan yang bercabang dengan yang tidak bercabang, yang bercabang itu lebih susah didegradasi, ya. Nah, ini juga berat molekul. Nah, berat molekul itu juga menentukan, ya. Berarti kalau misalnya semakin berat molekulnya, semakin sulit didegradasi. Ya, jadi pertama struktur molekulnya, berarti kalau misalnya dia banyak rantainya, banyak cabang rantainya itu lebih susah didegradasi, itu pertama. Nah, yang kedua kalau dia berat molekulnya semakin berat, nah semakin susah dia didegradasi. Ini ada Rhizopus delemar. Tadi PCl kan? PCl bisa nggak didegradasi? Tadi bentar ya, saya nggak ingat. PCl ini sama dengan PHB, ya kan? Nah, ternyata di sini ada jenis bakteri lain yang bisa mendegradasi PCl, ya, bisa mendegradasi PCl, namanya Rhizopus delemar. Nah, kalau kalian lihat di sini PCl itu berat molekulnya sekitar 4.000. 4.000 itu berat kan? Nah, tetapi walaupun berat molekulnya 4.000, nah dia bisa didegradasi oleh bakteri jenis Rhizopus delemar lipase, enzim ini ya. Nah, dia ini tipe endocleavage, ya. Nah, endocleavage. Kalau kalian lihat, inilah gambarnya. Gambarnya ya. Inilah gambar bakterinya itu. Ya, gambar bakterinya. Kalau kita lihat di mikroskop, nah seperti inilah dia. Nah, jadi walaupun si PCl ini berat molekulnya tinggi, nah dia bisa terdegradasi secara perlahan tentunya ya. Dan ini ada juga derajat kristalinitas. Nah, derajat kristalinitas itu juga mempengaruhi bagaimana biodegradabilitasnya. Kenapa? Karena biasanya itu si enzim itu lebih suka dia amorf. Kalau amorf itu berarti tidak ada derajat kristalinitasnya, ya. Nah, tidak ada derajat kristalinitasnya. Tapi makanya di sini kenapa seperti itu? Karena kalau dia derajat kristalinitasnya tinggi berarti molekulnya rapat. Nah, kalau molekulnya rapat berarti kan sulit diganggu kan, sulit diputus. Sementara kalau amorf itu dia molekulnya dia tidak rapat, dia longgar. Nah, karena longgar dia lebih rentan terhadap degradasi. Makanya di sini kalau polimer itu derajat kristalinitasnya rendah, nah otomatis dia bisa didegradasi. Ya, bisa didegradasi. Oke. Lanjut lagi, kristalinitas polimer itu, ya kan? Jadi kita hanya bisa mendegradasi daerah amorfnya, daerah yang longgarnya. Nah, jadi berarti tingkat degradasi si PLA ini menurun ketika derajat kristalinitasnya menaik. Nah, makanya tadi PLA salah satu yang paling susah degradable. Nah, kenapa? Karena tingkat kristalinitasnya lebih tinggi daripada PHB, PCl.
Jadi PLA ini yang dia termasuk paling tinggi derajat kristalinitasnya. Nah, ini dia ada melting point. Nah, ya. Jadi kalau misalnya titik leleh ini dia berpengaruh kepada degradasi dari enzimnya. Kita lihat di sini. Titik lelehnya sekitar 50 ya. Kemampuannya untuk terdegradable sangat tinggi ya. Hampir 10. Tapi kalian lihat yang titik lelehnya 120. Nah, dia hampir 0 tingkat degradable-nya. Nah, demikian juga ini yang PPL 2 dia 100 dibandingkan dengan PEA ini. Nah, jadi berarti semakin tinggi titik leleh otomatis semakin susah didegradasi. Ya. Ini kalau berarti semakin tinggi titik leleh, semakin rendah biodegradasi polimer. Terbukti dari ini penelitian ini ya. Nah, penelitian ini dia meneliti, dipilihlah beberapa polimer ya, dilihat bagaimana proses biodegradasinya. Nah, baru dilihat juga titik lelehnya. Nah, ternyata semakin tinggi titik leleh, semakin susah dia degradasi. Oke. Nah, ini titik leleh ini rumusnya. TM sama dengan delta H per delta S. Delta H entalpi itu perubahan entalpi dalam peluburan. Nah, sementara delta S adalah perubahan entropi dalam peluburan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya interaksi antar polimer itu ya mempengaruhi nilai entalpi. Ya. Jadi kalau interaksi antar polimer, rantai panda polimer mempengaruhi entalpi. Nah, sementara bagaimana si polimer itu berotasi, fleksibilitasnya dipengaruhi oleh entropi, mempengaruhi entropi. Ya, jadi dua hal berbeda. Interaksi antar rantai polimer mempengaruhi entalpi. Nah, fleksibilitas si polimer mempengaruhi entropi. Ya. Nah, tadi rumusnya bagaimana tadi? Rumusnya TM sama dengan delta H dibagi delta S. Berarti kita membutuhkan fleksibilitas yang besar supaya si TM-nya rendah. Nah, otomatis kalau TM-nya rendah tadi bagaimana kemungkinan untuk didegradasi? Kalau TM-nya rendah. Lebih mudah didegradasi. Semakin mungkin untuk didegradasi ya. Nah, ini kan tadi kita lihat kan, semakin tinggi titik leleh, semakin rendah dia kemungkinan untuk didegradasi. Semakin rendah titik leleh, semakin tinggi kemungkinannya untuk didegradasi. Nah, jadi kalau dari rumus ini yang kita mau itu adalah polimer yang fleksibel. Karena kalau delta S-nya besar, nah otomatis TM-nya rendah. Nah, TM rendah kemungkinan untuk didegradasi lebih tinggi. Nah, inilah dia beberapa
struktur kimia ya. Kalian lihat nih poliester dia 60 derajat Celcius, polikarbonat 65, poliuretan 180, poliamid dia 240 ya kan. Nah, ini ada juga 265. Nah, inilah yang sangat tinggi. Nah, berarti kemungkinan besar yang ini lebih gampang didegradasi dibandingkan yang ini. Ya. Oke. Nah, ini juga ada poliester alifatik, ya, polikarbonat, ya, poliuretan, poliamida. Nah, inilah kalian bisa perhatikan lebih jauh lagi. Ada namanya, ada struktur kimianya, dan ada juga informasi tentang titik lelehnya. Ya. Nah, ini ada dua contoh plastik yang biodegradable. Nah, ini pertama polyester alifatik. Nah, ini dia. Polyester alifatik. Nah, ada juga polikarbonat. Nah, polikarbonat. Jadi ini berdua dia rentan terhadap enzim lipolitik dan degradasi mikroba. Nah, jadi dua ini bisa dipakai sebagai plastik yang biodegradable. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini kan kita tahu kalau tadi ada polyester alifatik dan polikarbonat. Nah, biasanya poliuretan alifatik dan poliamida. Nah, poliamida ini sebenarnya nama lain dari nilon. Nah, ini memiliki titik lebur yang lebih tinggi. Nah, akibatnya dia lebih susah didegradasi. Nah, biasanya ada beberapa fabrik ya. Fabrik itu maksudnya kain yang dari nilon yang kita kenakan api pun dia nggak terbakar. Kecuali misalnya semakin tinggi suhunya kita buat. Ya. Kan ada kita makanya ada beberapa bahan fabrik itu yang kita bisa gunakan kalau ada api kecil kita tutupkan ya untuk menghalangi oksigen masuk, mati apinya. Nah, tapi fabriknya nggak terbakar. Ada seperti itu ya. Nah, jadi kenapa? Karena ini contohnya lah nilon ini dia titik lelehnya dia lebih tinggi. Nah, sekarang berarti ada ikatan uretan atau ikatan amida. Nah, kenapa si poliuretan dengan poliamidanya ini tinggi titik lelehnya? Karena si ikatan uretan dengan ikatan amida ini nilai entalpinya besar. Nah, kalau nilai entalpi besar, lebih besar dari entropi, otomatis TM-nya tinggi. Nah, akibatnya proses degradasinya lebih susah. Ya, proses degradasinya lebih susah. Jadi inilah referensi ya yang saya ambil untuk mata kuliah ini, untuk topik hari ini. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, nanti ada satu jurnal yang saya bakal upload di Sibda yang merupakan bahan ujian ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, minggu depan kita balik ke Selasa pagi lagi ya, soalnya minggu lalu, Selasa kemarin saya kebetulan ada acara fakultas, jadi saya tidak bisa mengajar di jam tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa hari Selasa ya, masih Zoom. Nah, kita berarti terakhir ketemu minggu depan dan sesudah itu kita UTS ya. Nah, jadi kalian perhatikan lagi Sibda ya, bahan-bahannya nanti saya lengkapi lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.